Selamat datang di KB, TK Islam Terpadu, Al-Madinah Nogosari. KB, TK Islam Terpadu Al-Madinah Nogosari didirikan pada tahun 2002 sebagai wujud yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Pendirian sekolah ini dilatar belakangi oleh kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga pembinaan akidah, akhlak, dan karakter anak sejak usia dini. Sejak awal berdirinya, KB, TK Islam Terpadu Al-Madinah Nogosari berkomitmen menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya anak-anak dalam lingkungan yang islami, aman, dan menyenangkan dengan mengintegrasikan kurikulum nasional dan pendidikan Islam. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan tahap perkembangan anak, serta didukung oleh tenaga pendidik yang berdedikasi dan penuh kasih. Seiring berjalannya waktu, KB, TK Islam Terpadu Al-Madinah Nogosari terus berkembang dan berupaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan, baik dari segi sarana prasarana, metode pembelajaran, maupun sumber daya manusia. Alhamdulillah, sejak tahun 2012, TKIT Al-Madinah Nogosari telah terakreditasi dan hingga kini tetap konsisten menjalankan visi pendiriannya, yaitu menyiapkan generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan siap melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. TK Islam Terpadu Al-Madinah merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang berlokasi di Grenjeng RT 07 RW 01, Desa Kenteng, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Sekolah ini hadir sebagai tempat belajar yang aman, nyaman, dan bernuansa Islami untuk mendampingi tumbuh kembang anak sejak usia dini. TKIT Al-Madinah resmi mendapatkan izin operasional pada tanggal 31 Januari 2012 dengan komitmen pada pendidikan yang seimbang antara akademik dan pembinaan karakter Islami. TKIT Al-Madinah Nogosari terus berupaya memberikan layanan pendidikan terbaik bagi anak-anak dan masyarakat sekitar. Visi KB TKIT Al-Madinah Nogosari adalah terwujudnya generasi muslim yang berakidah, syahihah, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, cerdas, dan berprestasi. Untuk mewujudkan visi tersebut, sekolah memiliki misi membina generasi muslim agar memiliki akidah syahihah sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, melatih anak didik agar memiliki kecakapan dalam mengatur perilaku kesehariannya secara Islami, serta mengembangkan kreativitas dan kecerdasan anak melalui proses pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Selain itu, anak didik juga dibina agar mampu menguasai dasar pengetahuan dan teknologi sejak dini. Sebagai bekal menghadapi perkembangan zaman, layanan full day dilaksanakan setiap hari, Senin hingga Kamis, dengan jam masuk jam 7:30 WIB dan jam pulang pukul 15,3 WIB. Pada hari Jumat, kegiatan belajar dimulai pukul 07,3 WIB dan berakhir lebih awal pada jam 9:30 WIB. Sementara itu, pada hari Sabtu, layanan full day berlangsung dari pukul 07,3 WIB hingga pukul 13,45 WIB. Jadwal ini dirancang untuk mendukung kegiatan pembelajaran, pembiasaan ibadah, istirahat, serta aktivitas bermain anak secara seimbang dan teratur. Setiap pagi, anak-anak datang ke TK Islam Terpadu Al-Madinah Nogosari dengan senyum dan semangat belajar. Mereka disambut hangat oleh guru-guru yang penuh kasih, membimbing langkah kecil menuju hari yang bermakna. Di sini, anak-anak tidak hanya belajar mengenal huruf dan angka, tetapi juga belajar mencintai Al-Quran melalui tahfidz, juz 30, sejak usia dini. Setiap kegiatan dipenuhi pembiasaan adab, akhlak Islami, dan ibadah yang dilakukan secara sederhana dan menyenangkan melalui pembelajaran berbasis sentra dan bermain. Anak-anak belajar mandiri, bekerja sama, serta mengembangkan life skill sesuai tahap tumbuh kembangnya. Aktivitas literasi dan numerasi diperkenalkan secara alami, membuat belajar terasa seperti bermain.
Kesehatan dan kebahagiaan anak menjadi perhatian utama. Dengan pembiasaan hidup sehat, kegiatan outdoor edukatif, serta dukungan program kesehatan bekerja sama dengan dinas terkait, anak-anak tumbuh aktif dan ceria setiap hari. Kami percaya, pendidikan adalah perjalanan bersama melalui program parenting. Di bulan Ramadan, anak-anak belajar berbagi, menanamkan kepedulian dan cinta sesama sejak dini. Kegiatan pembelajaran diawali dengan pembiasaan baik yang bertujuan menanamkan disiplin, kemandirian, dan sikap positif pada anak. Melalui rutinitas sederhana, anak belajar mengikuti aturan, saling menghormati, serta mempersiapkan diri sebelum memasuki kegiatan belajar. Selanjutnya, anak bermain balok untuk mengenal warna dan bentuk. Kegiatan ini melatih kreativitas, koordinasi mata, dan tangan, serta kemampuan berpikir logis saat anak menyusun dan mencocokkan balok sesuai bentuk dan warna. Anak juga melakukan kegiatan mengelompokkan bola berdasarkan warna. Melalui aktivitas ini, anak dilatih untuk fokus, mengenal konsep, klasifikasi, serta meningkatkan kemampuan berpikir sederhana secara bertahap. Dengan penuh antusias, anak-anak mengikuti kegiatan bermain sambil belajar yang menyenangkan dan bermakna untuk menstimulasi perkembangan mereka secara menyeluruh. Kegiatan ini dirancang agar anak dapat belajar aktif melalui pengalaman langsung. Kegiatan diawali dengan bermain jungkat-jungkit. Anak-anak bermain secara bergantian sambil melatih keseimbangan tubuh, belajar bekerja sama. Selanjutnya, anak melakukan eksplorasi sensorik menggunakan pasir dan berbagai bahan alam. Aktivitas ini melatih kepekaan indera, kreativitas, serta koordinasi motorik halus melalui kegiatan meraba, menuang, dan membentuk. Dilanjutkan dengan simulasi camping, di mana anak-anak dikenalkan pada aktivitas luar ruang melalui permainan peran. Anak mengikuti arahan pendidik dan berinteraksi dengan teman-temannya selama kegiatan berlangsung. Melalui simulasi ini, anak belajar bersosialisasi, meningkatkan kepercayaan diri, serta mengembangkan keberanian dan kemandirian sejak dini. Selanjutnya, anak-anak mengikuti kegiatan bermain air di kolam dengan pengawasan pendidik. Anak bergerak aktif, bermain, dan menikmati suasana dengan penuh kegembiraan. Kegiatan ini bermanfaat untuk melatih motorik kasar, meningkatkan koordinasi tubuh, serta memberikan pengalaman sensorik yang menyenangkan dan aman. Dan membentuk. Anak-anak kemudian diajak menyiram dan merawat tanaman di lingkungan sekolah. Melalui kegiatan ini, anak belajar mengenal alam sekitar sekaligus menumbuhkan sikap tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan. Setelah rangkaian kegiatan belajar dan bermain, anak-anak beristirahat dengan tidur siang. Waktu istirahat ini berfungsi untuk memulihkan energi, menjaga kesehatan tubuh, serta membantu anak tetap segar dan siap mengikuti aktivitas selanjutnya. Sebelum pulang sekolah, tersedia layanan mandi bagi anak. Kegiatan ini melatih kemandirian, membiasakan hidup bersih dan sehat, serta memastikan anak kembali ke rumah dalam kondisi rapi dan nyaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pembiasaan ibadah di sekolah diawali dengan pelaksanaan sholat zuhur berjamaah. Anak-anak dibimbing mulai dari mendengarkan azan, berwudu dengan tertib, hingga melaksanakan sholat bersama dengan tenang dan khusyuk. Melalui kegiatan ini, anak dibiasakan disiplin waktu, menjaga kebersihan, serta menumbuhkan rasa kebersamaan dalam beribadah. Selain sholat berjamaah, anak juga dibimbing dalam hafalan juz 30, dizikir, dan doa-doa sehari-hari yang dilakukan secara bertahap dan menyenangkan. Kegiatan ini bertujuan menanamkan kecintaan kepada Al-Quran, serta membiasakan anak mengingat Robnya dalam setiap aktivitas. Melalui pembiasaan ibadah yang dilakukan secara konsisten, sekolah berharap nilai-nilai keislaman dapat tertanam kuat dalam diri anak. Kebiasaan baik ini diharapkan terus terbawa hingga di rumah dan lingkungan sekitar, sehingga anak tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, dan mencintai ibadah sejak usia dini. Di TKIP Al-Madinah,
Belajar bukan hanya duduk dan mendengar. Di sentra pembangunan, anak-anak kelas B4 belajar menyusun, mengamati, dan membayangkan. Melalui miniatur kebun binatang, mereka mengenal ruang, bentuk, dan hubungan antar objek. Tangan kecil bekerja, mata fokus memperhatikan, dan pikiran belajar merancang. Di sini, kecerdasan visual spasial dilatih sejak dini, membangun kreativitas, ketelitian, dan kesabaran. Setiap proses adalah bagian dari belajar mensyukuri ciptaan Robnya dan bekerja sama dengan teman. Inilah pembelajaran bermakna yang menumbuhkan logika, imajinasi, dan akhlak dalam satu. Kelas A3, Sentra Bahasa 1. Coding huruf vokal merupakan kegiatan pembelajaran yang mengenalkan bentuk dan bunyi huruf vokal secara menyenangkan. Melalui kegiatan ini, anak belajar mengelompokkan huruf vokal sambil melatih fokus, konsentrasi, dan kemampuan berpikir logis sejak dini. Menebalkan dan menulis kata pepaya. Melalui kegiatan ini, anak melatih motorik halus, koordinasi tangan, serta kesiapan menulis dengan cara yang menyenangkan dan bertahap. Mengenal suku kata ba. Anak belajar mengucapkan dan mengenali bunyi suku kata ba sambil mencocokkan dengan gambar, sehingga proses belajar terasa lebih seru. Sentra Bahasa 2, Kelas A1. Sentra Bahasa 2 merupakan kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan berbahasa anak sejak dini melalui aktivitas yang menyenangkan, terarah, dan bermakna. Anak diajak mengenal kosakata, melatih kemampuan berbicara, memahami instruksi, serta mengekspresikan ide dan perasaan dengan bahasa yang sederhana dan santun. Menyusun kepingan puzzle bukan sekadar permainan, tetapi menjadi bagian dari proses belajar yang kaya makna. Melalui kegiatan ini, anak dilatih untuk bersabar, teliti, dan menggunakan kemampuan berpikir logis dalam setiap langkah penyusunan. Saat mencoba, melakukan kesalahan, lalu mencoba kembali, anak belajar menyelesaikan masalah dengan tenang dan tidak mudah menyerah. Pengalaman sederhana ini menjadi bekal penting dalam membangun karakter anak yang tangguh, percaya diri, dan mandiri sejak usia dini. Melalui interaksi selama kegiatan berlangsung, anak juga belajar berkomunikasi dengan teman dan guru, mengungkapkan pendapat, serta mendengarkan arahan dengan baik. Hal ini membantu mengembangkan kemampuan sosial dan bahasa anak secara seimbang dalam suasana belajar yang menyenangkan. Kelas 2, Sentra Matematika 1. Anak belajar menghitung jumlah kangkung sebagai pengenalan konsep bilangan secara konkret melalui pemanfaatan bahan alam. Melalui kegiatan ini, anak diajak mengamati, menghitung, dan membandingkan jumlah dengan cara yang menyenangkan, sehingga konsep angka lebih mudah dipahami. Anak mencap gambar. Angka 5 menggunakan batang kangkung untuk mengenal bentuk angka melalui aktivitas seni yang kreatif dan menyenangkan. Melalui kegiatan ini, anak melatih koordinasi tangan dan mata, serta mengembangkan kreativitas, sambil belajar mengenal angka dengan cara yang lebih menarik dan bermakna. Anak membaca gambar sebagai latihan memahami simbol dan makna secara sederhana dalam kegiatan matematika. Melalui aktivitas ini, anak dilatih untuk mengamati dengan cermat, mengenali hubungan antara gambar, serta mengembangkan kemampuan berpikir logis secara bertahap. Anak melakukan coding, angka untuk melatih kemampuan berpikir logis, fokus, serta memperkuat pemahaman konsep matematika dasar secara bertahap. Melalui kegiatan ini, anak belajar menyusun urutan angka, mengenali pola, dan memecahkan masalah sederhana dengan cara yang menyenangkan. Selain itu, kegiatan coding, angka membantu anak meningkatkan konsentrasi dan ketelitian. Anak juga belajar mengikuti instruksi secara runtut, sehingga kemampuan berpikir sistematis dan rasa percaya diri dapat berkembang dengan baik. Kelas B2, Sentra Matematika 2. Anak belajar mengenal pola ABCD untuk melatih kemampuan berpikir logis dan keteraturan. Kegiatan sains warna buah menghilang membantu anak memahami perubahan warna secara sederhana melalui
proses yang menyenangkan, dan menumbuhkan rasa ingin tahu. Kelas A4, sentra bahan alam, menanam jagung, menjadi kegiatan awal yang mengenalkan anak pada proses tumbuh tanaman secara langsung. Melalui kegiatan ini, anak belajar menanam, merawat, dan menunggu dengan sabar, sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab serta kepedulian terhadap makhluk hidup sejak dini. Selain itu, kegiatan menanam jagung juga melatih motorik halus dan koordinasi tangan anak saat memegang biji serta media tanam. Anak belajar bahwa setiap tanaman membutuhkan waktu, perhatian, dan perawatan agar dapat tumbuh dengan baik. Mengupas jagung merupakan kegiatan sederhana yang melatih motorik halus dan koordinasi tangan anak. Saat memegang dan membuka kulit jagung, anak belajar mengontrol gerakan jari dengan lebih terarah dan fokus. Melalui kegiatan ini, anak juga dilatih untuk mandiri dalam menyelesaikan tugas hingga tuntas. Anak belajar melakukan aktivitas sehari-hari dengan sabar dan percaya diri, serta memahami bahwa setiap proses membutuhkan usaha dan ketekunan. Membentuk huruf dengan loose parts membantu anak mengenal huruf secara konkret sambil melatih kreativitas dan kemampuan berpikir. Anak dapat menyusun berbagai bahan menjadi bentuk huruf sehingga proses belajar terasa lebih nyata dan menyenangkan. Melalui kegiatan ini, anak juga belajar memecahkan masalah, berkonsentrasi, dan mengekspresikan ide dengan bebas. Aktivitas ini mendorong anak untuk bereksplorasi, mencoba berbagai susunan, serta membangun rasa percaya diri dalam proses belajarnya. Berkreasi dengan jagung memberi ruang bagi anak untuk mengekspresikan imajinasi dan mengenal bahan alam sebagai media seni yang menyenangkan. Anak bebas mengeksplorasi bentuk, tekstur, dan warna jagung dalam proses berkarya. Melalui kegiatan ini, anak juga melatih motorik halus, kesabaran, dan rasa percaya diri. Anak belajar bahwa bahan alam di sekitar dapat dimanfaatkan menjadi karya seni yang bernilai. A5, sentra seni, finger painting, menjadi kegiatan seni yang melatih anak mengekspresikan diri melalui gerakan jari dan tangan. Anak bebas mencampur warna, merasakan tekstur cat, serta mengembangkan kreativitas dan kepercayaan diri. Mewarnai wortel membantu anak mengenal warna dan bentuk sekaligus, melatih motorik halus, fokus, dan ketelitian, menggunting lurus dan zigzag, melatih koordinasi mata dan tangan serta kekuatan otot jari. Anak belajar mengikuti pola dengan hati-hati sekaligus, meningkatkan keterampilan dasar. Pra-menulis mengecap dengan bonggol sawi, mengenalkan anak pada teknik cetak sederhana, menggunakan bahan alam. Melalui kegiatan ini, anak mengeksplorasi pola, tekstur, dan bentuk secara kreatif. Kelas B3, sentra peran. Pada sentra peran, anak-anak bermain peran tentang berbagai aktivitas yang terjadi di rumah sakit. Ruangan ditata menyerupai lingkungan rumah sakit sederhana yang terdiri dari ruang dokter umum, dokter gigi, dan apotek. Anak-anak berperan sebagai dokter, apoteker, dan pasien, sehingga suasana belajar terasa nyata dan menyenangkan. Melalui kegiatan ini, anak belajar alur pelayanan di rumah sakit, mulai dari pasien yang diperiksa oleh dokter, mendapatkan diagnosis sederhana, hingga mengambil obat di apotek. Setiap peran memiliki tugas masing-masing, sehingga anak belajar bekerja sama, berkomunikasi, dan memahami peran profesi di lingkungan sekitar. Selain itu, kegiatan bermain peran ini juga melatih empati dan kepedulian anak terhadap orang lain. Anak belajar mengekspresikan perasaan, bergantian peran, serta menyelesaikan masalah sederhana yang muncul selama bermain, sehingga kemampuan sosial dan rasa percaya diri anak berkembang secara alami. Kelas B1, Sentra Life Skill. Sentra Life Skill merupakan kegiatan pembelajaran yang berperan penting
dalam membekali anak dengan keterampilan hidup sejak dini. Melalui aktivitas sehari-hari yang sederhana dan bermakna, anak dilatih untuk mandiri, bertanggung jawab, serta mampu menyelesaikan tugas dengan percaya diri dalam kehidupan sehari-hari. Melalui sentra ini, anak juga belajar bekerja secara bertahap, mengikuti aturan, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Pengalaman langsung yang diperoleh membantu anak mengembangkan sikap disiplin, ketekunan, serta kesiapan menghadapi berbagai aktivitas kehidupan nyata di rumah maupun di sekolah. Kegiatan yang dilakukan pada sentra life skill meliputi memeras parutan untuk melatih kekuatan dan koordinasi tangan, memotong sayur sebagai latihan, keterampilan dasar dan kehati-hatian, serta mengupas kuaci yang menumbuhkan kesabaran dan ketelitian. Anak juga diajak mengelompokkan biji-bijian untuk melatih kemampuan berpikir logis dan klasifikasi, serta mengidentifikasi tanaman tebuguna, mengenal jenis tanaman dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.